Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Pada video kali ini saya akan menambah analisa saya yang kemarin. Kali ini dari saham grup karya. Yang pertama Waskita, kedua Wika, ketiga Adi, keempat WG, dan kelima WSBP. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada Waskita yang pada hari Jumat yang ditutup naik 3% ke level harga 505. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Waskita mantul dari supportnya, walaupun tidak menyentuh support, tapi ya di daerah support dia mampu mantul. Disertai volume, ada potensi Waskita akan ke 550 ya, menguji resistennya di 550 untuk minggu depannya, asalkan Waskita mampu tutup di 525 ya. Kalau dia bisa di 525 tutup, potensi ke 550 itu cukup mudah ya, potensi besar. Tapi selama Waskita tidak bisa tutup di atas 525, ya arahnya masih bisa ke 470 sampai 475 ini, menguji supportnya, dan bahkan bisa di breakdown ya. Tapi harusnya ini Waskita mampu mempertahankan ya, karena Bapak Ibu bisa lihat di bulan April Waskita mempertahankan supportnya di 475. Jadi seperti itu ya untuk Waskita. Terlihat juga indikator MACD mulai ada potensi untuk melandai, dan bar chart di bawah 0 juga makin tipis ya. Nah, jadi seperti itu untuk Waskita. Apakah bisa spekulasi buy? Ya kalau Bapak Ibu mau ya bisa aja, dengan resiko cut loss-nya di 461, di sekitar 7%. Potensi profitnya ya 550 ini hampir sama, di 8% potensi profitnya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, dia akan 525 itu adalah resisten konfirmasi dia kalau Waskita mau ke 550. Jadi seperti itu untuk Waskita. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Wika. Wika cukup bagus pada hari Jumat, naik 5,19% ke level harga 1115. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Wika sama seperti Waskita, mantul dari supportnya di 1065, tapi mantulnya tidak, volumenya tidak signifikan ya. Kita lihat aja seminggu ke depan ya. Potensi Wika akan menguji EMA 20 nya nih dulu di 1160. Kalau itu mampu di breakout, ya arah selanjutnya ke 1200. Apakah bisa spekulasi buy Wika di harga sekarang? Ya agak dalam ya cut loss-nya. Kalau Bapak Ibu kemarin spekulasi buy on support ya bisa aja. Tapi kalau ini udah potensi cut loss-nya di 67%, di 6,7%. Potensi profit dia akan menguji ini dulu 1160 ini di 4%. Jadi potensi besar loss ya daripada profit. Tapi kalau mampu breakout dari EMA 20 nya nih, ya arah terdekat ke 1200 ini harusnya bisa Wika ke 1200 minggu depan ya, kalau tidak ada sentimen negatif ya. Tapi kita masih menunggu nih konfirmasi kalau Indonesia benar-benar resesi. Kalau itu wah, bisa-bisa saham-saham dibawa ke bawah lagi ya. Jadi seperti ini ya trading plan-nya kalau mau beli Waskita di harga penutupan hari Jumat. Cut loss-nya di 1130, take profit-nya di 1200. Ya ini cukup bagus ya Wika, karena ini swing trade-nya yang dipertahankan dari bulan Juni saat dia breakout 1065, dia sampai menyentuh level tertingginya di 1460. Kemudian dia turun di bulan Agustus dan tertahan di 1065. Tapi ini Wika membentuk higher low baru nih ya. Ini Wika membentuk higher low baru. Nah, jadi kalau dia naik itu ya minimal dia harus di 1002 ini nih. Wika akan bagus kalau sudah di atas 1280 ini ya. Terkonfirmasi kalau disertai volume, breakout dari trend line downtrendnya Wika nih. Ini bisa dikatakan trend line downtrend karena higher high yang pertama ini lebih tinggi dan higher low yang kedua ini lebih rendah ya. Jadi ini bisa dikatakan downtrend, walaupun
sideway-nya juga ada. Ya sesuaikan aja ya Bapak Ibu bagaimana strategi menghadapi saham-saham dengan kondisi seperti ini. Ya kalau buy on support jualnya di pertengahan sini juga bisa, di dekat-dekat resisten juga bisa ya, tapi potensi Wika untuk kembali koreksi juga cukup besar ya, selama Wika tidak mampu breakout dari trend line downtrendnya ini di 1280. Ya seperti itu aja untuk Wika. Langsung saja kita ke saham ketiga. Saham ketiga ada Adi. Adi naik 2% ke level harga 500. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Adi juga cukup bagus, karena Adi kalau ini dihapus ya, nah seperti ini, range sideway Adi itu ada di 480 sampai 700, itu sekitar 220 poin ya, cukup besar ya, hampir 30% kalau buy on support nih sudah terjadi 2 kali. Kalau Bapak Ibu di bulan April buy on support sempat menyentuh 650, Bapak Ibu bisa jual dan dia kembali turun. Kalau Bapak Ibu di bulan Mei buy on support juga dia menyentuh lagi 700 dan ini dia turun ya. Ya konfirmasi Adi ini akan ke 700 itu kalau sudah di atas 600 ini ya, potensi besar Adi akan ke 700. Jadi selama di bawah 600 Adi akan bisa kembali lagi ke 500. Jadi ya kalau Bapak Ibu mau buy di dekat-dekat supportnya ini juga bisa buy di harga penutupan hari Jumat, karena kalaupun dia mengarah koreksi ya Bapak Ibu cut loss-nya nggak dalam ya, cut loss saja di 460. Nah di sini bisa cut loss di sini, karena Bapak Ibu bisa lihat ini ada gap di bulan Maret tanggal 27. Jadi Bapak Ibu cut loss saja di sini ya, di 455 sampai 460. Nah, di 7% lebih sampai 8% dengan potensi profit cukup bagus ya sekarang harganya. Nah, potensi profitnya cukup besar nih. Minimal Adi kalau hari Senin dia naik ya potensi besar ke 550. Jadi kalau besok Adi tutup harganya di atas harga hari Jumat ya potensi besar Adi akan ke 550 menguji EMA 20-nya. Jadi seperti itu ya untuk Adi, bisa dimasukin saham whitelist, saham-saham grup kerja untuk seminggu ke depannya. Langsung saja kita ke saham keempat. Saham keempat ada WG. WG pada hari Jumat ditutup naik juga 3,23% ke level harga 160. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal WG bisa dikatakan ini technical rebound, karena sudah berapa hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari WG turun ya, mungkin ada pantulan sedikit, tapi arah WG masih mengarah ke bawah ya, selama WG tidak mampu tutup di atas 175. Kalau saya nunggu dia di atas 175 ini, saya akan spekulasi buy. Cut loss-nya di 170 sampai 168. Kalau di harga pertengahan ini belum, walaupun ada potensi WG ke atas dan juga ada potensi WG malah kembali koreksi. Ya kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy di harga ini ya sesuaikan aja trading plan-nya ya, strateginya bagaimana. Ya di harga seperti ini juga di harga pertengahan range sideway-nya juga ya ada potensi-potensi profit. Asal Bapak Ibu bisa memanfaatkannya aja, melihat celah untuk mendapatkan profit. Tapi kalau saya saya lebih suka nunggu di 145 ini sampai 106. Cut loss-nya di 140. Ya, jadi saya akan buy on support atau buy on breakout. Kalau buy on breakout saya akan take profit di 188 ya sampai 190. Jadi seperti itu ya untuk WG, masih wait and see, belum bisa spekulasi buy kalau menurut analisa saya. Jadi walaupun yang Bapak Ibu bisa perhatikan, indikator MACD sudah mulai terindikasi melandai, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Ya ada potensi WG mengarah ke atas, tapi belum bisa dikonfirmasi selama WG di bawah 175 ya. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada WSBP yang pada hari Jumat ditutup naik 2,9% ke level harga 142. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal WSBP bikin
gap ya, karena harga penutupan di hari Kamis di 138, pembukaan di hari Jumat ada di 140. Jadi ada gap kecil. Kemana arah WSBP? Masih ada berpotensi untuk ke bawah lagi ya, akan menguji supportnya di 134, karena harga sekarang WG itu ada di harga pertengahan. Jadi kalau spekulasi buy di harga sekarang, potensi untuk ke bawah juga cukup besar ya. Kalau Bapak Ibu mau beli ya silahkan. Cut lossnya kalau saya di 132, take profitnya ya dekat resistennya di 152. Itu kalau Bapak Ibu mau beli di harga penutupan hari Jumat. Tapi saya tidak, ini disclaimer on ya, itu kalau trading plan saya. Tauma saya nggak akan beli di harga sekarang. Kalau Bapak Ibu mau memakai trading plan saya seperti ini ya silahkan. Karena kenapa saya tidak beli di harga sekarang? Karena resiko dibawa ke bawah itu cukup besar. Walaupun mungkin hari Senin atau hari Selasa WSBP ada kemungkinan akan naik lagi, tapi saya lebih suka beli WSBP ini kalau sudah di atas 150. Yang penting dia breakout dulu EMA 20 nya ini di 152 ya, akan saya spekulasi buy. Cut lossnya di 146 sampai 148. Jadi seperti itu ya. Dan saya akan take profit di area 170 ini, di bawah EMA 150 nya seperti itu, atau buy on support di 134 atau 136. Kalau di harga sekarang ya potensi dibawa ke bawah juga masih ada ya. Jadi seperti itu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.